Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Fathan Mubinah Al-Ustadz Al-Haj Khairuman Kamal MA. Yang terhormat Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Fathan Mubinah Al-Ustadz Syahrul Mubarak SHI. Yang terhormat Ketua PSTA Santri Kelas Akhir Al-Ustadz Ahmad Haryadi Abdillah dan teman-teman dan para asatidz yang kami sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adim ala nuril anwar wa sarril asrar wa miftahil babil yasar adada ni'amillah wa ifdali. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi ini. Amin. Salawat dan salam kita junjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Duduknya saya di sini untuk berpidato yang berjudul Gibah. Tahukah anti apa itu gibah? Gibah kalau diartikan dalam bahasa sederhana yaitu artinya membicarakan mengenai semua sisi atau hal terutama negatif tentang orang lain yang tidak ada bersama kita. Jika benar itu gibah, tapi jika itu bohong namanya fitnah. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai gibah. Gibah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam menceritakan perihal orang yang tidak ia sukai diceritakan kepada orang lain, walaupun ceritanya benar, sedangkan jika cerita itu tidak benar atau salah maka disebutkan buhtan, tuduhan palsu atau fitnah, dan itu lebih besar dosanya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kalian melihat orang-orang yang mengejek ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan apabila kalian dilupakan oleh syaitan, maka janganlah kalian duduk bersama kaum yang zalim seperti kalian ingat. Al-An'am ayat 86. Menurut Imam An-Nawawi, gibah bisa menyangkut sebagai hal yang tidak ia sukai seseorang untuk diceritakan, baik berkaitan dengan fisik maupun non-fisik, pribadi maupun kelompok, dengan media apapun, bisa dengan media SMS, email, telepon, atau medsos yang lainnya, bahkan bahasa tubuh. Salah satunya yaitu acara infotainment yang menceritakan aib, menyebarkan gosip kepada banyak hal pada orang-orang yang ramai. Hukum gibah adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk riba yang paling besar. Dalam riwayat lain, termasuk dari besar-besarnya dosa besar adalah memperpanjang dan menyebarkan aib orang lain atau saudara muslimmu tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka kelak di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Cara bertaubat dari ghibah, meminta ampun kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang kita gunjing. Tetapi kalau tidak mungkin, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang digunjing di tempat yang pernah ia lakukan gunjingan terhadapnya. Orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena ghibah ikatan persaudaraan dan keluarga bisa hancur. Ada 6 kondisi yang diperboleh melakukan ghibah, yaitu mengandung kezaliman kepada orang-orang yang berwenang untuk memperoleh hak. 2. Untuk mengembalikan pelaku maksiat supaya ke jalan yang lurus. 3. Meminta fatwa hukum. 4. Memperingat kaum muslimin dari kejelekan beberapa orang dalam rangka menasihati mereka. 5. Menyebutkan kejelekan pelaku kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. 6. Memanggil dalam julukan yang terkenal tetapi
jika tujuannya untuk menghina tetap haram. Oleh karenanya besarnya harapan, mari kita tinggalkan perkara gibah ini. Apabila kita pernah melakukannya, segeralah untuk bertobat dan meminta maaf kepada orang yang kita gunjing. Semoga Allah mau mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kultum singkat yang tentang gibah. Semoga sederhana ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam niat untuk kita sampaikan pada saudara kita yang lain. Serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari kita dari semua perkara yang menjatuhkan diri kepada orang, semua perkara yang dilarangnya. Akhir kata, saya Syakil Kamil, Syed Syakil Kamil bin Abdullah Al-Munawwar, pada hari ini yang bertepatan pada malam nisfu Sya'ban, dan saya sebagai murid Fathan Mubina untuk meminta maaf kepada para asatid, para ustadzah, para teman-teman saya yang ada di pondok pesantren dan teman-teman saya perjuangan, untuk meminta maaf semua kesalahan saya pada antum-antum semua. Semoga antum-antum semua mau memaafkan atas kesalahan yang saya perbuat oleh antum-antum semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur maqalah wala tanzur man qala, yang artinya lihatlah apa yang dibicarakan orang lain, jangan lihat orang yang membicarakannya. Sekianlah dari saya pidato yang singkat ini. Semoga Allah semuanya bisa masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhi dari neraka jahanam. Amin. Terakhir kata saya untuk Pondok Pesantren Fathan Mubina, semoga lebih membaik ke depannya. Semoga santri-santrinya lebih baik dan bijaksana. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.